Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang kita muliakan dan yang kita hormati pengurus masjid melalui yayasan dan para pendiri masjid ini yang cukup megah berada di tepi pantai, kita doakan kepada Allah, pengurus dengan segala jajarannya dan para pendiri masjid ini diberikan kesehatan oleh Allah, amin, dimudahkan rezekinya, amin, dan dibangunnya Islam ini dengan sebaik-baiknya, amin, insyaallah. Yang kita hormati Al-Mukarram wal Muhtaram Habib Aziz Asgar, beliau hadir bersama kita dan bertugas di Sumatera Barat ini dalam rangka mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati sahabat-sahabat, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang datang dari berbagai tempat, dari berbagai lokasi pagi ini. Ada yang jauh, ada yang dekat, ada yang jalan kaki, ada yang dengan mobil, ada dengan Honda. Alhamdulillah, saya lihat dan senang sekali, kita bangga hari ini hadir masjid yang megah ini. Ibu-ibu hadirin yang saya hormati, tadi kita telah mengikuti bacaan ayat-ayat Al-Quran oleh Imam Masjid Al-Hakim. Ibu tahu tak, dia adalah hafiz Al-Quran. Insyaallah. Dia ditunjuk oleh pengurus menjadi imam di sini. Yang bagus sekali suaranya, makhrajnya, tajwidnya, tahsinul Qurannya. Kenapa orang memilih imam-imam yang bagus, yang hebat? Bila kita tak sepandai dia, tidak sebagus dia, lalu kita ikuti imam yang bagus bacaannya, bagus tajwidnya, bagus makhrajnya, bagus tahsinnya, bagus suaranya, Allah berikan pahala yang sama dengan imam yang bagus tadi. Kalaupun bacaan kita bertele-tele, tapi Allah memberi pahala yang sama pahalanya dengan orang yang bacaannya itu baik. Itu makanya di dalam solat kita datang mengunjungi imam-imam yang bagus itu. Hadir bersama kita guru saya, Bapak Buya Dr. Andus Haji Ahmad Tibri MA. Beliau itu Habib, itu guru kita, guru saya. Ya, beliau menekuni studi-studi tasawuf. Ya. Dan beliau memimpin jamaah juga. Ya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, terima kasih tadi telah diluruskan bacaan kita semua. Ya, begitulah yang benar.
Saya pernah bersama udah Amri Aziz. Oh tidak, Amri Aziz. Nah, kan pernah juga saya ajarkan dulu. Kita hari ini ngaji sama Ustaz Salma Danis. Enggak, bukan nama saya itu, nama saya Salma Danis. Jelas. Begitu dalam bahasa Arab itu begitu. Nah, jadi jelas. Baik. Terima kasih sahabat kami dari tim Marawis Hadrah yang hari ini di bawah pimpinan Habib Muhibatul Rasul. Kita pernah hadir dalam pertemuannya. Nanti kita biasakan pertemuan terus menerus sehingga kita cinta kepada Rasulullah SAW. Ibu-ibu, tadi ayat telah dibaca oleh imam masjid ini, yang bacaannya bagus, kajiannya bagus, penjelasannya jelas. Tinggal mau atau tidaknya kita mengikuti ilmu-ilmu yang diajarkannya kepada kita. Baik, kita akan lihat ayat ini secara tersurat, ayat ini secara tersirat, dan ayat ini akan kita lihat secara tersurat. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Coba baca. Ara'aital ladzi Ara'aita, apakah engkau? Gitu. Ta itu yang dimaksud kepada Nabi Muhammad. Apakah engkau ya Muhammad? Kira-kira itu diterjemahkannya. Apakah engkau melihat orang-orang yang mendustakan agama? Coba kita terjemahkan. Apakah engkau ya Muhammad melihat orang-orang yang mendustakan agama? Kata ro'aita itu dari akar kata ro'a. Artinya melihat. Nah, kalau ada orang melihat orang maling, apa yang ibu pahamkan dari mereka? Gejalanya, geraknya, geriknya, tingkahnya, perilakunya. Betul? Betul? Kan kita melihat. Kalau ada kita melihat orang berkelahi, yang kita lihat apa? Dia menenju, dia mendongkak, ya, dia menampar kepala atau menenju perut sampai lawannya itu jatuh. Betul? Jatuh, wah, maka yang menang adalah si A menurut pandangan mata kita. Itu kita melihat secara zahir, secara tersurat. Secara tersirat, kata ro'a itu semakna dengan kata aqala, akal. Kata aqala itu semakna dengan kata nazara. Artinya sama, melihat, mengakali, berfikir. Kata ro'a itu semakna dengan kata tadi nazara, fakaro, dengan makna berfikir.
berfikir. Kata ro'a itu semakna dengan kata albab. Albab itu pintu-pintu. Kata ro'a itu semakna dengan kata absar. Absar. Kalau begitu, secara tersirat, apakah engkau tidak berfikir? Apakah engkau tidak mempunyai nalar? Apakah engkau tidak punya otak? Apakah engkau tidak punya benak? Itu dikatakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jika bisa dengan cara-cara lunak, kenapa harus dengan cara yang paling keras? Kalau bisa dengan cara yang halus, kenapa harus dengan cara yang kasar? Kalau bisa dengan cara yang lembut, kenapa dengan cara yang menegangkan? Maka Allah berfirman, apakah engkau berfikir siapakah orang yang membohongi agama itu? Siapakah orang yang mendustai agama? Bahasa lain, siapakah orang yang tidak percaya kepada agama? Gitu maksud ayat itu. Ibu bapak hadirin yang saya hormati. Ayat berikut, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Jawabnya, mereka itu adalah gitu, orang yang menghardik anak yatim. Jawabnya, fa itu jawabnya, mereka itu, dia itu, kelompok itu, komunitas itu, dia adalah orang-orang yang yadu'ul yatim. Bisa kita terjemahkan tak peduli, bisa kita terjemahkan tak mau tahu, bisa kita terjemahkan dengan tidak mengerti. Maka kata yadu itu adalah jamak taksir. Dia bisa diterjemahkan sangat banyak. Bahkan dalam kajian kami dengan Habib kemarin di kajian kitab Ihkam, itu sampai 11-12 pemahaman kata yadu itu. Ya, kemarin kita ngaji Ihkam. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, kalau itu mereka, dia adalah orang yang merhardik. Kata-kata hardik itu yang paling pas diterjemahkan adalah sama dengan tidak mau tahu. Itu bahasa yang halusnya. Bukan berarti kamu anak yatim jangan begini ya. Oh, tak begitu maksudnya. Karena dia memakai kata ro'a, dia memakai kata fakkaro, dia memakai kata aqola, dia memakai kata nazoro. Karena maknanya semakna. Kalau begitu, yang ditanyakan bukan perkataan, perbuatan, tapi gerakan atau perilaku. Ibu, kalau ada datang anak yatim di depan ibu-ibu, ibu hadir, ibu kasih makan, ibu biarkan. Yang mana yang ibu pilih? Ibu hadir, ibu biarkan, ibu kasih makan. Apa yang dimaksud di situ? Anak yatim itu nakal? Anak yatim itu jahat? Ibu-ibu sudah jadi yatim sekarang? Pantas.
Pantas jahat-jahat. Karena bapaknya udah abri, sudah meninggal ayahnya. Pantas nakal. Pantas jahat. Kalaupun dalam kajian-kajian fikih ada batasan anak yatim itu, ya. Tapi dalam terjemahnya kan kita aja yang membatasi. Allah kan tak membatasi. Oh, ternyata kita ini anak yatim yang sudah mati bapaknya. Pantas kita nakal, pantas kita jahat, pantas kita malas. Ya, suka ibu senang. Kalau anak yatim itu datang, ibu hadir, ibu kasih makan, atau ibu sayangi, atau ibu bimbing, yang mana ibu pilih? Nah, kedekatan kata yadu'u dengan kata da'a, itu namanya dalam kajian itu namanya munasabah ayat, kedekatan kata. Tajatuh, takalicia, tajalepak, taluncur. Sama artinya? Sama akibatnya? Sama, tapi prosesnya beda. Itu maaf ini, takalicia, tajalepak, tajatuh, takongkang. Ujungnya apa? Sama, jatuh. Tapi proses jatuhnya beda. Itu pula yadu'u dengan kata da'a, yang juga artinya di situ kata doa. Kalau begitu apa makna yang tersirat di situ? Kita bukan memberi makannya, tapi mengajak dalam bentuk taujih wal irsyad, dalam bentuk memberikan bimbingan dan dalam bentuk memberi penyuluhan. Itu maknanya. Oh, kalau gitu, apakah engkau melihat orang-orang yang tidak membimbing anak yatim? Wah, begitu makna mukhalafahnya. Mafhum mukhalafahnya begitu. Ternyata anak yatim hari ini tidak pernah dibimbing, tidak pernah dibina, tidak pernah dididik, tidak pernah dibelai, tidak pernah diajak kepada kebaikan. Yang adanya dihadik. Itu pengertian literlek. Pengertian majazinya adalah sangat banyak. Karena kita ini adalah anak yatim, ada enggak orang yang mengajak ibu, membimbing ibu, mengarahkan ibu? Ada enggak? Suaminya diajaknya enggak kita, dibimbingnya enggak kita? Suami hari ini yang banyak hanya ngasih makan, ngasih minum, buatkan rumah, belikan mobil, belikan sepeda, belikan Honda, belikan besuker yang bagus, belikan spring bag yang mewah. Itu tugas suami sekarang. Tapi banyak enggak suami kita hari ini membimbing kita? Mana yang banyak ibu mengajak bapak-bapak ke masjid daripada bapak-bapak mengajak ibu ke masjid? Ini terbukti. Terbukti. Yang banyak pergi ke masjid itu ibu. Sementara malah bapaknya yang ajak, Pak kita pergi ke masjid Pak. Idealnya yang benarnya mana? Yang benarnya bapaknya ngajak ibunya ke masjid, mengajak bapak anaknya kepada ke masjid. Sekarang tak. Kalian sudah salat kata ibunya, padahal itu tugas bapaknya. Nah, sudah bertentangan dengan konsep ayat ini. Oke. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalika alladzi yad'u yatim. Enggak boleh putus. Yad'u. Nah, salah. Yad'u yatim. Oke. Ini bu jamaah hadirin yang saya hormati. Sudah bisa? Apa makna tersudut di sini? Nabi itu adalah pemimpin. Nabi itu adalah raja. Nabi itu adalah presiden. Nabi itu adalah umara. Maka ayat ini sesungguhnya tertuju kepada pemerintah. Ayat ini adalah tanggung jawabnya umara. Karena Nabi kapasitasnya dalam hal ini adalah sebagai pemimpin,
Maka tanggung jawab anak yatim yang berkeliaran, yang ada di simpang-simpang jalan semua, yang mereka menganggur, yang mereka tidak bekerja. Untung masih sayang Bapak Ibu melihat mereka. Datang mobil berhenti dikasih, datang mobil dikasih. Dapatlah, bahkan sudah menjadi proyek mereka pula. Karena pemerintah tidak mau tahu, jadi proyek jadinya. Ada pula itu bosnya, ada pula sektorannya. Iya atau tidak? Iya. Oke. Hari ini, hari ke depan, kalau kita biarkan ini semakin banyak ini, padahal itu tanggung jawab dalam ini umaro. Oke, Ibu. Dari itu dalam Undang-Undang Dasar 1945 tegas itu. Orang miskin itu tanggung jawab negara. Bisa sepakat kita? Kalau kita ingin juga mempertahankan Pancasila, gitu. Ya, tentu bagi yang merasa dirinya penguasa, ibu-ibu penguasa atau tidak? Penguasa rumah. Ibu-ibu penguasa atau tidak? Astagfirullahaladzim. Ibu-ibu itu penguasa rumah tangga. Siapa tidak bilang tidak penguasa? Maka kita bertanggung jawab juga kepada anak yatim. Bahkan dalam banyak hadis disebutkan, membelai kepala anak yatim saja sudah lurus jalan kita ke surga. Kita hendak lihat anak yatim itu sama-sama tak mencari dek perangai itu nih. Baik Ibu hadirin yang saya hormati, wala yahuddu ala tu'amil miskin. Yang mereka tidak mendorong memberi makan orang miskin. Itu buktinya bahwa ayat ini bukan kepada rakyat, tapi kepada penguasa. Yang mereka tidak mendorong memberi makan orang miskin. Itu maknanya. Kata-kata mendorong di situ kata-kata memotivasi, kata-kata mensugesti. Bagaimana cara mendorongnya? Ada zakat. Kenapa pada pemerintahan Al-Ma'mun itu orang tak pernah ada miskin? Kebetulan ada Aziz di sini. Kepada pemerintahan Umar Abdul Aziz itu mencari orang miskin payah. Ini ada Habib Aziz, ada Amri Aziz, ya kan? Ketika itu mencari orang miskin susah untuk diberikan zakat. Sekarang pada nunjuk tangan orang semua, Ibu. Ini di kelurahan ada apa bagian pembagian apa namanya? PLT atau ya? Karena dalam kondisi COVID-19 ini, maka pemerintah akan membagi-bagikan jatah masing-masing kita 600.000. Untuk itu tolong daftarkan bagi mereka dengan syarat 1 miskin, 2, 3, 4 mendaftar semua. Kalau itulah ukuran atau statistik yang dipakai oleh pemerintah, ternyata paling banyak negeri ini, masyarakat ini miskin karena paling banyak mendaftar jadi orang. Astagfirullahaladzim. Tapi alhamdulillah jamaah yang datang hari ini tak ada yang ngaku miskin. Kalaupun ada 1, 2, 3 dan seterusnya hampir rata-rata. Ibu, tapi dalam kajian kami ya, miskin itu ada 7 atau 9. Ada miskin doktrin.
keyakinan. Ada miskin emosional, perasaan. Oranglah miskin perasaan begini. Ada miskin sosial. Kalau tiba kabar lek pai sadonyo, tiba adonan sakit jo mati tak bosobok serangnya ni. Sosial. Ada miskin kultural. Apa itu? Miskin budaya. Padahal budayanya banyak, tapi sudah miskin budaya. Ada miskin spiritual. Spirit, semangat miskin pula. Mestinya kalau kita tak punya uang kita semangat, kalau kita tidak punya ilmu semangat, kan gitu. Spirit itu kan bahasa lain, bahasa asing. Bahasa kita kan semangat. Sudahlah ilmunya ada, semangatnya tidak ada pula untuk mencari ilmu. Apa yang sudah turun? Spirit atau spiritual. Ada miskin teknikal. Teknik. Tidak ada. Kenapa kita ini tak punya teknik? Tak punya keterampilan? Ya kan? Ada miskin material. Hanya dalam teori statistik negara yang dilihat hanya statistik kemiskinan material ini. Orang yang mata pencariannya 1.650.000 itu dianggap miskin. Orang yang berpencarian 1.700.000 ke atas tidak miskin. Orang yang bermata pencarian 4.800.000 ke atas setengah kaya. Orang yang berpencarian lebih dari 10 juta tak bisa disebut lagi bapak-bapak. Kaya. Itu. Bapak-bapak, ibu hadirin yang saya hormati. Ya Rasul